Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam acara Harmony Talk. Hadirkan ruang moderasi, obrolan nyaman dan inspiratif. Salam religi. Senang sekali kita bisa bertemu atau bisa ketemu kembali dalam acara Harmony Talk yang merupakan acara yang rebranding daripada acara Sukma Podcast yang sekarang ada Harmony Talk yang prinsipnya acara ini tentu saja sangat menarik bagi kita semua. Dan hari ini kita akan obrolan-obrolan ringan, obrolan santai, tanpa melupakan daripada hal-hal yang substansi, hal-hal yang memiliki makna. Ada 3 hal yang menjadi topik pembicaraan kita yang merupakan keseharian kita di Kementerian Agama, yaitu pertama adalah kaitan dengan WFH, pelayanan work from home. Yang kedua, pelayanan digitalisasi. Dan yang ketiga, pelayanan di KUA. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa pada kesempatan ini yang memiliki peran yang strategis di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Selamat datang Bapak Haji Syarif Hidayatullah. Selamat datang. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Beliau juga selaku pelaksana tugas bidang Kabid Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang Pak Kabak. Karena itu kita biar ini kita nikmati dulu kopinya, Pak. Oh, kita ini sudah disiapkan kopi khas dan memiliki kekhasan tersendiri karena kopi ini produksi kita sendiri. Kementerian Agama memiliki UMKM. Nah, UMKM-nya itu produksinya kopi. Luar biasa. Dan sudah bersertifikat halal. Bali itu kan terkenal kopinya, Pak. Ada kopi Balinya. Ternyata di dalamnya itu ada juga kopi Bali buatan Kementerian Agama. Dan dalam hal ini UMKM yang dibawa bina dan bimbingan Kementerian Agama. Bapak, ini kita akan ngobrol kaitan dengan layanan atau kebijakan yang baru. Karena perlu pembiasaan baru, perlu adaptasi, ada kebijakan yang berkenaan dengan work from home. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kaitan dengan pelaksanaan work from home itu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Gimana, Pak? Terima kasih Bapak Haji Aminullah selaku host pada siang hari ini. Jadi pada prinsipnya, jadi work from home ini atau WFH itu adalah kebijakan pemerintah. Ya, dari pemerintah pusat yang tujuannya memang bagaimana kita yang pertama tentu untuk penghematan energi, terus yang kedua bagaimana kita juga melakukan pelayanan itu lebih prima, lebih cepat, lebih simpel dan lain sebagainya. Nah, work from home ini atau WFH ini ada memang beberapa ketentuan yang ditetapkan. Artinya bukan berarti WFH ini adalah libur masuk kerja, gitu ya. Karena ini akan membutuhkan kebiasaan yang menurut saya ya yang begitu penting bagi masing-masing ASN. Karena tadi sebelumnya biasa langsung berinteraksi. Jadi misalkan ada masalah apa langsung bisa terpecahkan, gitu ya. Tapi ini pelayanan ini dilakukan di rumah, ya betul-betul di rumah gitu ya. Jadi di rumah ini bukan berarti long weekend, artinya liburan gitu. Jadi siapapun ketika WFH, jadi ketentuannya pertama ya
HP tidak boleh dimatikan. Jadi kapanpun itu harus siap sigap ya melakukan pelayanan ya, nanti terkait dengan pelayanan digitalisasi yang tadi Pak sebutkan. Terus yang kedua akan ditindak juga ketika WFH ini ada pegawai atau ASN yang berkeliaran di luar rumah. Jadi memang harus betul-betul standby di rumah. Ya, harus betul-betul standby di rumah. Nah, nanti ketentuannya di poin pertama tadi kita juga mempunyai aturan ya, mempunyai kebijakan, dan ini kita breakdown dari pusat bahwa kita walaupun di luar WFH juga kita melakukan penghematan energi di kantor. Ya, seperti misalkan kita terbatas kita menggunakan listrik dalam hal ini penerangan. Terus yang kedua AC kita hidupkan pada jam 9. Nanti jam menjelang pulang jam 3:30 semua lampu sudah persiapkan, kita matikan dan dipastikan. Nanti demikian juga AC. Nah, ini adalah salah satu kita mendukung kebijakan pemerintah. Nah, itu dipastikan ketika WFH itu semua layanan terlaksana dengan baik. Ya, jadi tidak ada layanan yang terabaikan, tidak ada layanan yang penanganannya juga terhambat dan lain sebagainya, dan bisa dipastikan pelayanan bisa dilakukan dengan cepat, tepat seperti itu. Artinya sudah namanya WFH berarti bekerja dari rumah. Ya. Jadi bukan bekerja di rumah itu libur di rumah gitu. Bukan. Jadi memang WFH kan gitu. Iya. Nah, sejauh mana dampak daripada WFH? Kalau kebijakan nasional itu kan sudah mulai efektifnya itu kan Jumat yang minggu lalu. Ya. Nah, ini sudah masuk ke Jumat yang minggu kedua. Tapi Kementerian Agama sendiri kan sudah melaksanakan WFH itu. Kebijakan internal itu sejauh mana dampaknya yang dirasakan manfaatnya bahwa ASN itu bekerja dari rumah. Kalau sekarang kan secara total bekerjanya dari rumah. Nah, kalau kemarin mungkin ada pelayanan yang dibagi, pelayanan di PTSP mungkin, ada yang dibagi. Nah, sekarang semua WFH di rumah begitu. Nah, ini sejauh mana dampak yang dirasakan masyarakat? Kita sudah mencoba ya, WFH sudah berjalan 1 tahun ya, tetapi kita tetap melakukan pelayanan offline ya. Nah, jadi ada PTSP kita tetap buka. Nah, tetapi untuk kebijakan kali ini semuanya memang diharapkan melakukan pelayanan di rumah. Kita sudah menilai, jadi sudah kita mengevaluasi ketika 1 tahun lalu. Jadi saya melihat pelayanan berjalan dengan baik, karena kita sudah menyiapkan bagi masyarakat ya, melalui rumah besar aplikasi kita, yaitu Pelita. Ya, di dalamnya banyak fitur-fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat. Ya, baik yang membutuhkan pelayanan di Bimas Hindu, baik yang di Ura Hindu, baik yang di Bimas Islam, baik yang ada di pendidikan agama Islam, baik juga di pembimas baik Kristen, Katolik maupun Buddha, semua ada terangkum dengan baik. Gitu ya. Itu bisa melalui fiturnya udah kita siapkan. Ada sigap, ada WA siaga, ada Sipadu. Nah, tinggal nanti masyarakat, dan ini saya melihat sudah tersosialisasi dengan baik, gitu ya. Dan saya melihat juga pegawai kita ASN Kemenak itu responnya juga cepat. Ya, apalagi yang WA siaga ya. Karena dia basisnya adalah WA. Ya, di mana saya yakin tidak hanya WFH, di hari libur pun namanya layanan akan masuk. Ya, dalam WA siaga. Ya, jadi bagi Kementerian Agama ini sebenarnya WFH itu nggak kaget gitu ya Pak. Jadi memang sudah dilaksanakan, hanya secara nasional kebijakan ini WFH mulai diterapkan. Tapi kita minum dulu Pak. Ini sudah disiapkan kopinya ini. Oke, siap. Ini per saset harganya berapa? Ini nanti melalui WFH, melalui UMKM.
UMKM-nya Kementerian Agama. Jadi prinsipnya memang kita hanya menitipkan gitu ya. Ya, Jadi betul. kita mengembangkan nanti segala sesuatu Ya. nanti langsung ke UMKM. Ya. Luar biasa. Baik, ini kalau dampaknya bagi masyarakat kan bisa dilanjutkan, dirasakan. Nah, dampak bagi ASN Kementerian Agama sendiri karena memang ada yang menilai juga dengan adanya WFH ini bisa menurunkan produktivitas kerja, atau juga justru ada yang menganggap bahwa dengan WFH ini karena pembiasaan baru justru meningkatkan produktivitas. Gimana, Pak? Kita sudah melakukan evaluasi selama 1 tahun, gitu ya. Jadi awal memang benar. Jadi kita membutuhkan kebiasaan atau budaya kerja ini kan signifikan berubah. Yeah. Yang tadinya untuk membiasakan itu emang nggak agak mudah ya bagi masing-masing ASN. Kalau kita rasakan ya. Yeah. Kalau misalkan sebelumnya ASN ini berangkat ke kantor, ketika dia melihat suasana kantor, lingkungan kerja, itu auranya beda dibandingkan dia di rumah, gitu ya. Dibandingkan dia di rumah, bahkan hampir teman-teman ASN itu sudah menyiapkan tempat khusus ketika dia melakukan pekerjaan atau nanti dituntut untuk melakukan koordinasi baik melalui Zoom dan lain sebagainya. Ini tentu akan berubah. Ya, ini dan ini WFH ini memang mau tidak mau didukung dengan yang namanya layanan digital, ya, layanan digital yang tadi Bapak sebutkan. Ya, kita base-nya ada di situ. Ya, karena dari hasil saya melihat juga, ya, ada beberapa memang sangat begitu mudah ketika permintaan layanan itu dilaksanakan melalui tata kelola digital. Dimanapun ASN itu berada, layanan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tentu ini kita ini kan Kementerian Agama ya, yang memang mempunyai satuan kerja sampai di tingkat kecamatan. Ya, tentu WFH ini kita laksanakan sesuai dengan karakteristik layanan masing-masing. Nanti di Kanwil seperti apa, nanti di kabupaten seperti apa, nanti di madrasah seperti apa, nanti di KUA juga seperti apa. Itu mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi nggak semuanya full nanti di rumah. Nanti ada layanan-layanan tertentu memang diatur, tetap ada layanan di satuan tersebut. Ya, jadi WFH justru lebih memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena tidak harus bertatap muka gitu, bisa kapan saja. Dengan tentu saja ada korelasinya berkenaan dengan sarana untuk memberikan pelayanan itu. Ada karena jenis-jenis layanan itu tentu saja banyak, apalagi tadi sudah disampaikan melalui rumah pelita kan begitu. Ada WA siaga dan segala macam itu. Nah, itu tentu saja diperkuat melalui digitalisasi layanan. Nah, sejauh mana Pak terkait dengan digitalisasi layanan ini ketika ini bekerja dari rumah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Ya, nah ini terkait dengan pembahasan kita pertama, WFH. Nah, tentu ini semua didukung oleh yang namanya digitalisasi. Jadi ini adalah salah satu program prioritas Menteri Agama. Adalah yang terakhir adalah digitalisasi tata kelola. Ya, artinya semuanya. Jadi semuanya. Nah, keberhasilan yang saya sampaikan tadi masalah WFH itu ya terkait betul dengan transformasi layanan digital. Ya. Jadi memang layanan digital ini memang kalau kita melihat ya itu memang sangat mempermudah masyarakat ketika mendapatkan layanan. Nah, tidak hanya Kementerian Agama, Pak. Jadi memang ini sudah menjadi program prioritas Menteri Agama dan ini juga menjadi ikon masing-masing kementerian tinggi lembaga negara. Jadi hampir semua melakukan layanan digital. Nah, kita diminta sebagai ASN ya memang harus adaptif, transformatif, jadi cepat mengikuti perubahan zaman
bagaimana layanan ini kita lakukan dengan cepat. Nah, digitalisasi layanan ini memang mempunyai banyak kelebihan ya. Jadi mempunyai banyak kelebihan. Jadi semua riwayat layanan bisa terbaca dengan baik. Terus jenis antrian juga sudah terbaca dengan baik, siapa yang dahulukan, mana yang diprioritaskan, itu sudah terbaca dengan baik. Jumlah layanan, siapa yang minta layanan, termasuk waktu standar layanan sudah bisa kita tentukan. Nah, ini yang mendukung program WFH tadi, gitu ya. Ini yang mendukung program WFH. Ya, tentunya tidak semuanya, gitu ya, tidak semuanya, tetapi sebagian besar kita sudah bergerak ya, kita sudah sudah hampir 90% lah. Kita sudah bergerak bahwa seluruh tata kelola ini sudah terdigitalisasi dengan baik. Di samping karena memang ini program prioritas yang sudah berjalan tentu saja, ditambah lagi dengan adanya WFH itu sebenarnya tidak menjadi hambatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kan begitu. Nah, tadi sudah dengan punya rumah besar Pelita, pelayanan terinspirasi dan terpercaya. Di dalamnya ada jenis layanan mulai tadi itu Hindu, Kristen, Islam, semua jenis layanan apapun itu sudah ada. Bahkan lebih memudahkan, lebih cepat dan sigap lagi itu ada jenis layanan sudah melalui aplikasi itu rumah itu, ada lagi juga jenis layanan tentang WA siaga, Pak. Ini dalam rangka merespon cepat karena masyarakat hampir semua punya Android, punya WA, punya segala macam dalam meminta layanan itu melalui WA siaga. Menurut Bapak gimana? Ya, WA siaga ini saya rasa itu adalah bentuk inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Jadi untuk menjawab layanan kepada masyarakat dengan cepat. Nah, tadi betul yang disampaikan bahwa secara tidak sadar setiap orang ya dalam tanda kutip yang mempunyai HP Android itu kan sudah memiliki ID masing-masing. Dalam bahasa ini kan akun masing-masing. Nah, ini inilah yang dipakai BIS oleh hampir seluruh layanan ya baik pemerintah atau swasta untuk melayanan melalui digital. Jadi produk layanan itu tidak akan nyasar, Pak. Pasti akan tertuju pada akun siapa yang minta, gitu ya, pada akun. Nah, tentu ke depan terus kita akan evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sementara dengan adanya Sigap, Sipadu, terus adanya WA Siaga, nah itu jawaban dari kantor Kementerian Agama Provinsi Bali sebagai respon cepat kepada masyarakat yang membutuhkan layanan. Luar biasa, dari pelayanan itu jenis layanannya banyak dan kedua mekanisme polanya juga tinggal masyarakat mau milih yang mana begitu ya. Betul. Ternyata WA Siaga itu juga mempermudah bagaimana akses cepat begitu semua dilayani. Artinya apapun situasi dan kondisinya, kondisi zaman WFH maupun ini sudah sedemikian rupa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. WFH enggak usah khawatir karena sudah digitalisasi kan begitu. Ternyata sedemikian rupa. Nah, ini yang ketiga nih Pak. Pelayanan yang menyentuh masyarakat itu kan yaitu sampai ke bawah gitu. Dalam hal ini ya pelayanan di KUA gitu. Kalau di KUA itu kan pelayanan nikah, wakaf dan banyak lainnya kan begitu. Nah, bagaimana pelayanan di KUA ini terhadap WFH dan digitalisasi ini, Pak, dalam menyikapi dan meresponnya? Silakan. Ya, sebagaimana yang kita diskusikan awal, ya memang kebijakan ini tentu melihat karakteristik layanan masing-masing satuan. Nah, memang berbeda dengan KUA. KUA ini sementara ya, bisa saya katakan sementara, dia masih tetap terbuka untuk melayani masyarakat. Karena memang bukan berarti KUA belum melakukan pelayanan digital. Sudah. Cuman ada beberapa yang memang akarnya tuh harus menghadirkan beberapa pihak.
Ya misalkan di dalam pelayanan pernikahan. Nah pernikahan ini sebenarnya sudah online pendaftarannya. Jadi pendaftaran sudah online, jadi masyarakat itu sudah bisa menentukan lokasi pernikahan di mana, KUA di mana, rekomendasi tinggal diupload dan lain sebagainya. Nah cuman ketika melakukan akad nikah ini harus menghadirkan pihak kedua mempelai dan sebagainya. Demikian juga dengan wakaf. Ya, kalau nggak salah KUA itu punya aplikasi pelayanan nikah itu namanya SIMKA. Ada juga SIWAK, Sistem Informasi Wakaf. Nah, dia juga sudah online. Nah, tetapi ketika melakukan akad wakif kepada nazir, itu juga butuh kehadiran. Ya, jadi butuh kehadiran wakif, butuh kehadiran 2 orang saksi dan lain sebagainya. Demikian juga pelayanan-pelayanan semua sudah terdigitalisasi dengan baik. Ya, permohonan pengukuran arah kiblat, permohonan jadwal sholat, ya, misalkan juga permohonan itu semua sudah permohonan bantuan tempat ibadah, bantuan rekomendasi bantuan tempat ibadah, permohonan juga menentukan tipe tempat ibadah dan lain sebagainya semua sudah terdigitalisasi. Nah memang apalagi KUA ini adalah merupakan etalase layanan Kementerian Agama, Pak. Karena terdepan. Ya hampir semua layanan keagamaan ada di KUA. Apalagi di Bali, KUA ini tidak hanya melayani kepentingan teman-teman kita yang di Muslim. Jadi penyuluh kita juga sudah ada di KUA, baik yang Hindu, baik yang Kristen, baik yang Katolik, mau yang Buddha semua ada di KUA. Nah ini artinya tentu kita ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, bahwa untuk layanan itu sudah bisa dilakukan di satuan terkecil Kementerian Agama Republik Indonesia malah, betul. Itu ada di kantor urusan agama, ada di KUA. Nah jadi bisa jadi kalau kita bisa melihat dan mengatur dengan baik, nanti KUA juga bisa melakukan secara full, tentu dengan beberapa pertimbangan. Jadi kita akan melihat, mungkin akan dievaluasi terus, apakah bisa, kan karena untuk pernikahan kan tidak harus di KUA, bisa di rumah dan sebagainya. Akan tetapi ini juga mungkin ya akan suatu saat gitu ya. Karena saya rasa generasi sekarang ini kan sudah berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Jadi kalau generasi sebelumnya itu ketika dia melakukan pernikahan itu nama mempelai laki-laki dan perempuan kan biasanya dibawa ke seorang tokoh agama. Jadi sudah ditentukan harinya, sudah ditentukan jamnya. Kalau enggak di hari itu ya nggak bisa. Tapi saya melihat Gen Z ini sudah berbeda. Ya bisa jadi nanti layanan tuh bisa, bukan berarti nikahnya online loh ya, akan tetapi bisa diatur. Artinya bisa diatur di jam-jam kerja atau lain sebagainya. Ya, saya rasa dengan perubahan zaman ya, karena ini adalah sebuah tuntutan. Jadi sebuah tuntutan bagaimana sekarang hampir seluruh layanan itu dibutuhkan penanganan cepat, ya. Dibutuhkan solusi yang tepat jadi untuk masyarakat. Saya rasa itu. Ya, ternyata ini juga perlu para penonton yang berbahagia, pelayanan ada yang full memang sudah WFH gitu, dan ada juga yang diatur. Diatur tentu saja pelayanan yang kaitan dengan garda terdepan di KUA. Jadi tidak usah khawatir bagi masyarakat yang mau meminta pelayanan di KUA. Ada juga kaitan dengan pengaturan jadwalnya, kemudian termasuk waktunya ditentukan begitu. Jadi tidak ansi semua di WFH-kan gitu. Jadi nggak usah khawatir bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan di KUA. Di KUA juga ada pelayanan offline-nya yang tentu saja tadi sudah diatur sedemikian rupa dalam rangka itu memberikan pelayanan. Karena di garda terdepan masyarakat jangan sampai merasa WFH nanti nggak jadi nikahnya. Ini bisa buyar itu nanti. Bisa dibayangkan pengawasannya tidak dilakukan oleh penghulu gitu, itu bisa nanti bisa berabe lagi. Tapi nggak usah khawatir. Ini ternyata sudah menjadi penjelasan yang secara komprehensif, diatur jadwalnya, kemudian termasuk waktunya sudah ditentukan. Bisa ditentukan pengantin, betul. Terima kasih Pak Kabak. Ternyata kita WFH
tidak menurunkan produktivitas, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat meskipun dari rumah. Kemudian sekarang semua berbasis digital, apapun masyarakat menginginkan pelayanan dari Kementerian Agama dengan menggunakan digitalisasi, dan ada juga offline termasuk yang garda terdepan di KUA, pelayanan bisa dilakukan dengan offline dan online sehingga semua bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari pelayanan itu. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya obrolan kita hari ini, Harmony Talk. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Kami mohon undur diri. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Santi 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 Om. Terima kasih. Silakan Pak diminum. Wah, enak kopinya nih. Kopinya khas.